Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bulan. Kelompok saya akan membacakan makalah yang bertema pendidikan di Indonesia. Saya Tati Maisaro sebagai moderator dan di sebelah saya Tina Hanifah Zakian sebagai penyaji. Saya Bila Olivia sebagai notulen. Saya Azani Salma Izati sebagai anggota. Saya Fifatul Atika sebagai anggota. Baiklah, untuk sesi perkenalan sudah selesai dan kami akan memulai presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang pendidikan di Indonesia. Di era yang semakin maju seperti ini, Indonesia dihadapkan oleh berbagai masalah yang diakibatkan oleh adanya perubahan seperti perubahan teknologi, perubahan sosial, dan budaya yang dibawa oleh globalisasi. Hal ini juga berdampak pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang berpengaruh besar bagi kelanjutan hidup suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari negara maju seperti Amerika yang menjadi acuan pendidikan. Keunggulan di bidang pendidikan dapat terlihat dari model pembelajaran, hasil penelitian, program lulusan, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan di Indonesia dengan dasar sistem pendidikan nasional memiliki kesenjangan antara ini dapat dilihat dari berbagai faktor, misalnya melemahnya sektor manajemen pendidikan, dukungan pemerintah dan masyarakat yang masih rendah, efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang masih lemah, rendahnya sumber daya pendidikan, serta lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Dampaknya, impian tentang sistem pendidikan yang lebih baik masih jauh dari kata berhasil. Berbagai solusi dikemukakan untuk memperbarui kurikulum secara nasional, namun masih juga mendapat berbagai kendala yang serius. Dan keadaan ini memerlukan penyusunan ulang dengan memperhatikan berbagai faktor, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia, serta mempertimbangkan kondisi pelajar yang akan mendapat sistem pendidikan ini. Di dalam makalah kelompok kami akan membahas apa itu sistem pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia, apa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, dan apa solusi yang dapat diberikan atas permasalahan yang terjadi. Pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pendidikan. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut KBBI, sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut Ludwig von Bartholomä, sistem adalah sekumpulan unsur yang saling terikat antara satu sama lain dalam suatu relasi di antara hubungan unsur tersebut dengan lingkungannya. Secara singkat, sistem dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari komponen-komponen yang terhubung dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum yang berasal dari dan duco. Berarti perkembangan dari luar, dari dalam, maupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian nilai, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut KBBI, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Menurut KBBI, sistem pendidikan adalah keseluruhan sistem yang terpadu dari suatu kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan.
Sistem pendidikan adalah himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung sehingga menjadi satu keseluruhan. Kualitas pendidikan di Indonesia. Jika melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, berdasarkan statistik secara kuantitas memang menakjubkan. Terdapat capaian yang luar biasa dalam kesempatan akses pendidikan. Namun, berdasarkan Human Development Index atau HDI, Trends International Mathematics and Science, Indonesia pada posisi menengah bawah hingga rendah. Penutup. Simpulan. Sistem pendidikan di Indonesia yang merupakan sebuah strategi dalam proses belajar mengajar dan memiliki dampak yang cukup besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Saat ini masih di posisi yang kurang bagus. Padahal sistem pendidikan penting bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan kesadaran dapat memiliki kemampuan mengelola bangsa dengan cara yang tepat. Adanya kualitas sistem pendidikan di Indonesia tercermin salah satunya pada kualitas pendidikan sehingga dilihat dari sisi karakter. Dampaknya masih banyak hasil dari sistem pendidikan ini menjadi koruptor, melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya yang bertentangan dari cita-cita di seluruh Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia seperti kualitas sarana fisik yang rendah, kualitas pengajar yang rendah, kesejahteraan guru yang rendah, pendidikan yang tidak merata dan lain sebagainya. Untuk menghadapi sistem pendidikan Indonesia yang semakin lama semakin terpuruk, maka diperlukan pembaharuan mengenai beberapa aspek. Pertama, diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dari ajaran-ajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis bagi masyarakat. Kedua, dalam sekolah harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya uang kerja, biaya ekstrakuler, dan lain-lain. Ketiga, kebijakan dari bidang pendidikan yang menyepakati program kapasitasi pendidikan harus diberhentikan atau dihapus. Saran dari kelompok kami adalah perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesisteman pendidikan yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat di berbagai bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin tertinggal dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang terlebih dahulu agar mampu membawa bangsa bersaing secara sehat dalam berbagai bidang di dunia internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Medina ingin bertanya, apa yang dimaksud sistem pendidikan? Ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Bambang dari Bukit. Kenapa kebanyakan guru belum memiliki profesional yang memadai dalam menjalankan tugasnya?
Tolong diulang. Kenapa kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugasnya? Tolong ulang sekali lagi pelan-pelan. Kenapa kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika pendidikan sangat penting bagi meningkatkan kinerja pendidikan, bagaimana orang yang tidak mendapatkan pendidikan? Tolong diulang. Jika pendidikan sangat penting bagi meningkatkan kinerja pendidikan, bagaimana orang yang tidak mendapatkan pendidikan? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ballpoint. Kami dari Bu Regina ingin bertanya, kenapa pendidikan di Indonesia kualitasnya rendah? Kenapa pendidikan di Indonesia kualitasnya rendah? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bulan akan menjawab pertanyaan dari kelompok Renggi. Apa yang dimaksud sistem pendidikan? Jawab. Sistem pendidikan adalah cara mendidik di sekolah-sekolah di Indonesia, baik dari kurikulum ataupun yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Haribatu Zakia dari kelompok bulan akan menjawab pertanyaan dari kelompok banteng. Kenapa kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai? Karena mungkin guru hanya kuliah S1, jadi belum bisa lanjut ke S2 karena masalah ekonomi mungkin atau yang lainnya. Dan saya sekaligus akan menjawab pertanyaan dari kelompok Cempaka. Dari kelompok Cemara. Jika pendidikan sangat penting bagi kinerja pendidikan, bagaimana orang yang tidak berpendidikan? Mungkin menurut saya bisa
pemberian sekolah gratis atau sekolah gratis atau diajari oleh yang sekolahnya udah tinggi tapi tidak punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal. Apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Raihan dari Bandeng menanyakan apa masalah-masalah administrasi pendidikan, mulai dari kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan. Tolong bisa diulang. Apa masalah-masalah administrasi pendidikan, mulai dari kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Regu Banteng. Mungkin itu masalah ekonomi atau sarana pendidikan dan transportasi. Bagaimana dengan sistem evaluasi dan kelulusannya? Diulang lagi tolong. Bagaimana dengan sistem evaluasi dan kelulusannya? Mungkin sistem evaluasi dan kelulusan, masalah kesejahteraan guru dan peningkatan mutu guru melalui pelatihan periodik masih kurang diperhatikan secara serius. Terima kasih sudah menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adani Salma Izati dari Regu Bulan akan menjawab pertanyaan dari Regu. Mengapa pendidikan di Indonesia kualitasnya rendah? Karena mungkin ekonomi daerah dan kurangnya saran transportasi per daerah. Sekian, terima kasih. Sekian prestasi kami. Sekian prestasi kami. Jika ada pertanyaan tolong ditanyakan. Jika ada perasaan tolong dilupakan. Sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.